Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Karena memang waktunya beda-beda dan tergantung kalian nontonnya kapan nih. Nah, baik, terima kasih sudah datang di channel ini. Kalian akan saya beritahu bagaimana sih cara memulai bisnis ternak. Ternak ayam kampung, yang mana kalau kita bahas ayam kampung ini rata-rata ya jadi apa ya? Jadi ayam yang memang konsumsinya kurang ya kalau di Indonesia. Karena memang kalah dengan ayam ras atau ayam broiler, yang mana ayam broiler memiliki jangka masa panen yang cepat. Kalau di ayam kampung, dia memang membutuhkan paling tidak 60 hari, nah itu baru bisa dipanen. Beda dengan ayam broiler. Kemudian bagaimana cara memulai ternak ayam kampung, terutama bagi kita yang notabene memang ingin kerja sampingan. Karena rata-rata dunia peternakan itu kan memang tidak apa ya menjadi pilihan kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak menjadi prioritas utama aja kalau memang skalanya masih kecil. Nah, bagi kalian yang memang di rumah pengen memulai baru ingin memulai bisnis ternak, bagaimana sih kiat-kiat dalam budidayanya? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu genetiknya. Jadi kalau kita membahas bagaimana genetiknya itu, kita harus benar-benar jeli apa yang akan kita budidayakan. Genetik ayam kampung itu macam-macam. Ada mungkin yang pertama ada ayam kampung asli. Nah, itu ada ayam kampung asli. Jadi asli pure ayam kampung. Kemudian ada KUB, ayam kampung unggulan Balit Bangtan. Itu ayam ayam kampung unggulan yang mana sudah sedemikian rupa dikembangbiakkan, dimodifikasi, diberikan treatment sehingga rata-rata pencapaian produksinya lebih bagus daripada yang lainnya. Ada juga di situ Joper atau Jowo Super, kalau kita tahu itu merupakan ayam persilangan antara ayam buras dan juga ayam ras. Apa sih ayam buras? Ayam buras ya berarti ayam bukan ras, kayak ayam kampung. Ayam ras itu ya seperti ayam broiler atau ayam petelur. Nah, itu ayam ras. Kalau Joper itu biasanya persilangan antara ayam ras dan juga ayam buras, sehingga pertumbuhannya juga bisa lumayan cepat. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertama kita membahas perbaikan genetik. Nah, selanjutnya nanti ada pakan yang memadai. Jadi tidak hanya genetiknya saja yang kita pilih, tapi juga pakannya yang memadai. Pakan apa yang kalian berikan, tidak sembarangan pakan. Contoh, ketika kalian ingin menciptakan suatu bibit untuk ayam kampung, kalian sudah menemukan genetik yang bagus nih, kemudian pakannya kok jelek, ya bagaimana hasilnya bisa maksimal, bagaimana produksinya bisa maksimal, padahal kandungan protein yang ada di dalam pakan itu tidak tercukupi atau terpenuhi. Nah, seperti itu. Maka perlu diketahui pakan-pakan yang memang memadai. Di umur-umur yang berbeda juga pemberian pakannya juga berbeda, kemudian jenis pakannya juga berbeda. Setelah itu yaitu manajemen penyakit dan manajemen kandang. Kalau kita bisa mengetahui manajemen penyakit, nah kita bisa mencegah penyakit yang akan masuk. Biasanya kalau kita ngomongin penyakit ini banyak sekali, diunggas banyak sekali, tergantung bagaimana cara biosecurity kita. Sering-sering misalkan disemprot desinfektan sekitar area kandang, kemudian tidak boleh sembarangan, kemudian diberikan treatment ketika cuaca yang memang ekstrim, contohnya mungkin curah hujannya tinggi atau di situ cuacanya panas. Nah, seperti itu. Kalau di ayam kampung memang kekebalan tubuhnya biasanya lebih bagus.
kekebalan tubuhnya lebih bagus, kemudian pemeliharaannya lebih gampang. Beda dengan ayam broiler, biasanya pemeliharaannya benar-benar lebih intens, lebih sulit seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui 3 ini, baru kalian bisa mencapai tujuan kalian untuk sukses di dalam bidang peternakan, khususnya di ayam. Yang pertama kita bahas yang lebih mendalam lagi, yaitu perbaikan genetik. Mas atau bro, saya ini kan masih pemula pengen belajar bagaimana caranya mengembangbiakkan ayam kampung. Bibitnya, cara nyari bibitnya bagaimana? Bibit yang, kalau saran sih, bibit yang dicari adalah bibit ayam KUB, karena memang bibit ayam KUB ini memang produksi telurnya lebih banyak. Jadi ayam kampung KUB ini yaitu ayam kampung unggul dari Balit Bangtan. Karena sudah di treatment di sana, jadi diperbaiki genetiknya sehingga pencapaian produksinya bisa bagus. Produksi telurnya bisa lebih banyak daripada ayam kampung asli. Dan juga kemudian sifat mengeraminya yang sangat kurang, sehingga produksi telurnya bisa lebih banyak karena sifat mengeraminya berkurang. Jadi waktu itu tidak dihabiskan untuk mengerami, tapi dihabiskan untuk bertelur. Kemudian konsumsi pakannya yang memang lebih sedikit. Jadi ayam KUB itu konsumsi pakannya lebih sedikit dibandingkan dengan ayam kampung asli. Setelah itu untuk masa bertelurnya, biasanya masa bertelurnya awal bertelur ayam itu umur 20-22 minggu. Jadi di waktu segitu, di waktu 20-22 minggu bisa mulai bertelur kalau memang kalian ingin menciptakan bibit-bibit yang bagus atau sedang mengolah breeding, pembibitan. Kemudian puncak produksi telur bisa di angka 65-70%. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika di situ ada 10 ekor ayam, kemudian semua sudah masa produksi semua, maka 6-7 ekor ayam dari 10 ayam itu bisa bertelur. Nah, itu produksinya cukup bagus. Tapi memang kendalanya ayam KUB ini susah didapatkan ya. Kalau kita mungkin di kampung atau di daerah-daerah yang tidak di daerah yang jauh dari breedingnya ayam KUB, maka mau tidak mau harus milih ayam kampung asli. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki genetiknya? Nah, saran saya adalah perbaikan genetik untuk ayam kampung asli ini bisa dilakukan dengan cara contoh, semisal persiapkan ayam pejantannya dari ayam pelung atau mungkin ayam bangkok yang mana postur tubuhnya lebih bagus, postur tubuhnya besar, bagus, sehingga itu yang nanti menyebabkan perbaikan genetik. Nah, untuk yang betinanya bisa diberikan 4-5 ekor. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau mulai usaha ayam kampung dan memang tidak punya bibit ayam KUB dan memang jauh ketika ingin nyari bibitnya, maka persiapkanlah bibit jantannya ayam pelung ataupun ayam bangkok 1 ekor. Benar-benar dicari yang memang bagus. Kemudian setelah itu kawinkan dengan indukan. Nah, indukan ayam kampung asli bisa 5-6 ekor. Jadi kalian silakan kawinkan, masukkan, jadikan 1 kandang untuk memperbaiki genetiknya. Karena memang ayam kampung asli itu kalau dibandingkan ayam KUB, produksi telurnya itu 60-146 butir per ekor. Jadi kalau pemeliharaan secara intensif itu bertelurnya hanya 146 butir per ekor. Nah, jadi
sangat jauh kalau dibandingkan dengan ayam KUB. Kalau KUB tadi kan bisa sampai berapa ya, lebih tinggi lah produksinya, 180 sampai 190 butir per ekor, itu ayam KUB. Kemudian sifat mengeraminya pun juga masih tinggi untuk ayam kampung asli, sehingga masa bertelurnya itu mungkin ketika sudah bertelur 7 sampai 15 telur dia akan mengerami, sehingga masa itu dihabiskan untuk masa mengerami, seperti itu. Kemudian konsumsi pakannya pun lebih banyak untuk ayam kampung asli. Nah, kemudian untuk mulai bertelurnya, dia baru bisa bertelur antara umur 22 minggu sampai 24 minggu. Jadi antara 22 atau 24 minggu. Beda dengan ayam KUB tadi, selisihnya beda 2 minggu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung ya lumayan lah 2 minggu itu. Kemudian yang terakhir yaitu puncak produksinya hanya 50%. Jadi kalau kita beli ini 10 ekor indukan, kita udah punya 10 ekor indukan yang mana semuanya sudah waktunya produksi, maka 5 dari 10 ekor ayam itu dia bertelurnya segitu. Nah, maka alangkah baiknya kalau memang nggak punya ayam KUB, alangkah baiknya silangkan ayam itu, ayam kampung asli dengan ayam pelung ataupun ayam Bangkok, sehingga hasilnya pun nanti bisa untuk meningkatkan produktivitas badannya. Jadi badannya lebih bongsor, diharapkan badannya lebih bongsor, kemudian sifat mengeraminya mungkin berkurang. Nah, seperti itu saja mungkin yang bisa dilakukan. Nah, terima kasih telah mampir di channel ini. Nah, sedikit perkenalan di episode pertama ini. Memang channel ini akan bahas seputar peternakan, tentang opini peternakan, dan jika memang ada opini yang lebih baik daripada itu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga bagikan ke yang membutuhkan, karena memang ilmu itu kalau dibagikan kan sama-sama bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ayo mari sama-sama kita berdiskusi. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.